time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen, but the last stage is gone. I hope somewhere your voice promises less and us more, but still my pillow's on the floor. Anyone could say that we are never assured, for things we're dreaming of are always out of the store. Pages, a lot of pages to forget, I'm so bored to say. Call me if you need a hand. Did you ever think I'm a friend? Everything will come to an end. It's so complicated to let go. I've come to know the hardest words to understand. Life lies so easy to pretend. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya SD Jatinunggal dan kabar dari Bu Indah? Alhamdulillah luar biasa baik sekali Ibu ya. Alhamdulillah Ya. sehat walafiat ya. Ya. Nah Bu Indah, ini pendampingan 5 nih. Temanya itu adalah rancangan program yang berpihak pada murid. Ya. Kemudian topik utama kita ada 4 Bu. Yang pertama kita diskusi aja ya terkait dengan penerapan aksi nyata 3.1. Masih ingat ya? Iya. Ya, kemudian diskusi rancangan program yang berdampak pada murid. Kemudian yang ketiganya diskusi perkembangan komunitas praktisi, tentunya komunitas yang ada di SD Jatinunggal 2 ya. Dan yang terakhir itu ada penilaian. Penilaian nantinya Ibu kan ada pasca observasi dengan rekan kerja ya. Iya. Di sini kan dengan Ibu Ira ya. Iya. Baik Bu, ini di awal nih, kalau kita lihat selama 1 bulan nih ya, Iya. apa yang proses yang sudah berkembang, udah berjalan yang Ibu lakukan selama jadi CGP Angkatan 10 Bu? Ya, alhamdulillah ya dari yang saya pelajari dari 1 bulan ke belakang banyak sekali materi yang saya pelajari dan kemudian saya terapkan di sekolah SDN Jatinunggal 2. Yang pertama yaitu tentang pengambil keputusan ya. Kemudian dalam membuat program yang berpihak pada murid ya. Nah, saya terapkan di sekolah dengan menggunakan beberapa ketika ada kasus gitu ya, dilematika yang memiliki 2 pilihan yang tidak dapat bisa diterima, saya mencoba untuk menerapkan menganalisis dengan 3 ya, yaitu paradigma dilematika, kemudian prinsip dilematika dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan itu. Dan alhamdulillah dengan menerapkan itu masalah-masalah kasus-kasus yang dihadapi di sekolah ini dapat diatasi dan mendapatkan solusi yang terbaik juga ya Bu ya. Selain itu juga program juga ya yang dulunya tidak struktur otodidak gitu, sekarang menerapkan dengan cara menerapkan tahapan baca dan dimodifikasi lagi gitu Bu. Luar biasa, saya apresiasi ya. Jadi Ibu udah menerapkan modul-modul tersebut gitu ya. Dan dari modul tersebut Ibu implementasikan gitu. Sesuai dengan yang modul itu yaitu 9 langkah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah Bu, terkait dengan hari ini ya, hari ini kita pendampingan, kemudian Ibu juga nantinya akan terus berkelanjutan, tapi bukan berarti LMS berakhir ya, belum ya. Nah dari Alur Merdeka itu di LMS nih, mulai dari diri sampai aksi nyata di sebulan ini bagaimana Bu? Alhamdulillah saya kemarin konsen pada kegiatan CGP dan tidak lupa juga saya kegiatan saya sebagai guru karena saling berhubungan ya tugas CGP dengan sekolah. Saya selalu konsisten mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS dan diaplikasikan juga kan. Di situ kan tugasnya itu harus berhubungan dengan sekolah dan mengaplikasikan materi yang di modul di sekolah. Jadi sehingga saya tidak menelantarkan murid gitu ya, karena saling berhubungan. Yang saya kerjakan yaitu dari mulai dari diri, yaitu saya mempelajari
pengalaman-pengalaman saya mengenai materi, misalkan tentang pengambil keputusan, terus tentang sumber daya sekolah dan program yang berpihak pada murid ya. Kemudian dari eksplorasi konsep, saya menuangkan ide-ide saya dan mempelajari materi-materi tersebut. Kemudian saya juga di program yang berdampak pada murid mencoba mendiskusikan program yang saya ambil di sekolah ini dengan kelompok saya, yaitu Budi Hatinunggal, budaya aktif sholat duha SD Jatinunggal, dan direspon sama rekan kelompok saya Bu Nur, Pak Cepi, dan alhamdulillah sangat antusias dalam mendiskusikan program tersebut ya. Kemudian dalam tugas ruang kolaborasi ya, saya mendapatkan kelompok yang luar biasa ya, dapat berkolaborasi, mendiskusikan, sehingga pengalaman-pengalaman mereka dapat saya ambil gitu ya, dan saya pelajari dan terapkan di sekolah saya ya. Kemudian demonstrasi kontekstual, saya mencoba menerapkan ide-ide ya mengenai materi-materi tersebut ke dalam tugas demonstrasi kontekstual. Contohnya saya membuat program ya, mencoba membuat program yang saya gunakan itu yaitu Gelang 2. Gelang 2. Ya, gerakan literasi Jatinunggal 2 gitu. Sebenarnya itu program yang sudah ada namun dimodifikasi lagi ya. Dulu kan tidak terstruktur, sekarang ada tahapannya seperti tahapan baca gitu. Dan ya. Gelang 2 lebih dikuatkan lagi oleh Ibu ya. Ya, lebih dikuatkan lagi, dimodifikasi lagi gitu ya. Kemudian dari konteks koneksi antar materi ya, saya mengkoneksikan materi-materi yang ada di modul sebulan, modul-modul yang ini misalkan tiga dikoneksikan dengan modul 1, modul 2 ya, dan seterusnya itu saling berhubungan ya. Saling berhubungan ya. Satu sama lain. Terkoneksi gitu ya. Nah, kemudian lanjut ke tugas eksplorasi ya. Elaborasi itu makin luas dengan instruktur ya, makin luas lagi materi yang dibahas dengan instruktur, dan di situ kan berkolaborasi dengan antar daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat yang ternyata lebih luas lagi, ternyata pengalamannya ya bisa diambil juga sama saya. Terus selanjutnya yaitu aksi nyata ya, dimana saya juga dalam tugas aksi nyata itu dari modul 3.1 ya, kalau sebulan kemarin saya menerapkan di mana kasus yang ada di sekolah itu dengan menerapkan analisis dilematika seperti paradigma dilematikanya bagaimana, prinsip dilematikanya apa gitu, dan 9 langkah pengambil dan pengujian keputusan. Terus di sini kan Ibu tahu sendiri ya, kalau modul 3.2 itu tentang sumber daya sekolah. Aset ya. Iya, aset ya. Kalau dilihat dari sekolah ini, ya pasti banyak kekurangannya. Namun saya belajar, nah di situ itu yang paling saya berkesannya. Ternyata saya tuh tidak boleh gitu ya, berpikir berbasis ini ya kekurangan. Tapi kita harus berpikir berbasis kekuatan atau aset. Ya, di situ saya menerapkan sumber daya yang ada di sekolah gitu ya. Kemudian tugas aksi nyata ini modul 3.3 itu tentang program yang berdampak pada murid ya, dimana saya itu mengaplikasikan program yang saya buat untuk tugas di guru penggerak, yaitu menerapkan gerakan literasi Jatinunggal 2. Oke, Bu. Nah, kemudian Ibu kan sudah mengobservasi Ibu Ira ya? Iya. Nah, dan saya udah lihat. Nah, ini saya mau lihat gitu ya. Ini lembar observasinya. Nah, Bu, kalau begitu nanti kita akan masuk ke pasca. Iya. Tapi sebelum ke itu, Bu, berkait dengan pemetaan yang Ibu katakan tadi ya. Iya. Aset sekolah. Apa dan bagaimana nih pemetaan tersebut
mempengaruhi pola belajar Ibu selama jadi CGP? Aset sekolah. Itu sangat penting sekali ya. Kita itu tidak sebagai guru ya, tantangannya itu bisa memanfaatkan aset atau sumber daya sekolah. Jangan tidak ada tidak ada sumber daya sekolah yang tidak memungkinkan, kita jadi turun semangat mengajarnya. Nah, itu ada tantangannya. Itu sebagai guru itu kita harus memanfaatkan aset yang ada di sekolah walaupun itu sangat minim. Bagaimana caranya kita bisa bersaing dengan orang-orang yang memiliki aset yang lebih tinggi gitu ya. Jadi kita itu harus menggunakan berpikir berbasis kekuatan dan aset ya, dengan menggunakan potensi yang kita miliki gitu. Jadi mempengaruhi sekali nggak terhadap proses pengambilan keputusan yang Ibu buat? Sangat mempengaruhi ya Ibu ya, karena kalau kita tidak mempunyai potensi gitu ya, itu kan pengambilan keputusan itu adanya dilematika. Bagaimana nih caranya belajar tapi kelas tidak memungkinkan, misalnya kelasnya itu ruangannya sempit, itu bagaimana? Nah, itu kan bisa diaplikasikan dalam dilema etika, dalam menganalisis dilema etika dengan paradigma dilematikanya itu apa, terus prinsip dilematikanya apa, dan bagaimana 9 langkah pengambilan pengujian keputusan itu bagaimana gitu ya. Nah, dalam proses pengambilan keputusannya itu sendiri nih, ada nggak hal yang harus ditingkatkan lagi atau hal yang harus diperbaiki, Bu? Ya, tentu ada ya, karena kita tidak boleh puas gitu ya. Ketika kita mengambilkan keputusan, langkah-langkah gitu ya, kita juga harus merefleksikan ya, merefleksikan apa yang kita keputusan kita ambil ini nanti akan bisa dipakai lagi atau tidak. Nah, kemudian kita harus tahu ya kekurangan serta kelebihan keputusan yang kita ambil itu apakah berdampak positif atau tidak, atau kan setiap masalah pasti memiliki cara tersendiri ya, beda-beda gitu ya. Kemudian kalau menurut Ibu nih, untuk mendukung atau keberhasilan dari pengambilan keputusannya itu apa saja nih? Untuk mengambil keputusan kita itu dituntut untuk dapat memahami kasus yang kita hadapi ya. Misalkan kenapa harus dapat memahami ya, supaya kita tahu itu kita dalam menganalisis kasus itu kita tahu ya bagaimana dalam menganalisis paradigma dilematikanya, jangan sampai salah pilih gitu ya, salah ini mah misalkan individu lawan kelompok ini kan itunya harus tepat ya Bu ya. Nah, kemudian prinsip dilematikanya itu termasuk kasusnya itu termasuk dalam berpikir berbasis apa gitu ya, apakah berbasis akhir atau peraturan gitu ya. Kemudian 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan itu kan butuh kolaborasi juga ya, dan diskusi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan itu sih itunya yang menurut saya sangat penting gitu ya. Jadi yang penting itu memang ada proses-proses dan tahapan-tahapannya ya. Nah Bu, ini saat pengalaman Ibu dulu nih ya, boleh saat Ibu sudah jadi CGP atau belum jadi CGP, adakah satu pengalaman yang Ibu pikir itu adalah tercermin sebagai dilema etika, Bu? Pernah ya, pengalaman saya bahkan sering ya, namun dulu menganggapnya itu adalah hal biasa. Tidak perlu dipikirkan, kita optimis saja ke depan. Namun ketika saya mempelajari materi modul ini, itu harus dipecahkan gitu ya, dianalisis ya. Contohnya saya kelas gitu ya, kelasnya kan satu kelas dibagi 2, itu kan merupakan suatu dilematika, gimana kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar kalau kelasnya sempit gitu ya. Tapi kan itu saya tidak boleh berpikir berbasis kekurangan gitu ya. Kita harus bagaimana nih supaya kelasnya seperti ini tapi kegiatan pembelajaran lancar gitu. Jadi dilema etikanya itu waktu itu apa nih Bu? Apakah memang kelas tidak mendukung sarana atau gimana Bu? Kelasnya itu jadi jumlah siswanya banyak, ruangannya itu sempit gitu ya. Sedangkan kan butuh aktivitas yang ruangan yang
luas. Nah, Betul, makanya saya betul. menggunakan eh, ide gitu ya, memecahkan dilematika itu dengan cara ya kegiatannya di luar saja. Di luar gitu. saja, lebih luas ya. Ya. Lebih luas. Dan itu adalah satu pengambilan keputusan yang menurut Ibu bijaksana. Apakah pengambilan keputusan itu sesudahkah Ibu lakukan sesuai dengan prinsip dan langkah pengambilan keputusan yang ada di modul 3.1 itu, Bu? Ya, sudah karena saya kan tentunya sebelum mendapatkan kasus dilematika itu saya berpikir ya mencari solusinya dengan menerapkan analisis dilematika itu ya paradigmanya dilematikanya apa, prinsip dilematikanya apa, kemudian 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusannya itu bagaimana. Dan tentunya kan dalam 9 langkah pengambilan keputusan itu melibatkan kepala sekolah, rekan guru dan murid juga gitu. Lalu pengambilan keputusan yang Ibu lakukan nih ya waktu itu nih, apakah memang istilahnya kalau memang sudah sesuai dengan modul 3.1, adakah yang harus dievaluasi atau dikembangkan lagi? Ya, tentu ada ya karena harus ada sesuatu yang saya lakukan itu harus dievaluasi supaya kedepannya bisa lebih baik lagi, lebih bagus lagi, dan lebih sempurna lagi. Contohnya misalkan dalam penggunaan ruang ya yang sempit dan siswa yang banyak, bagaimana evaluasinya supaya nanti kedepannya bisa lebih bagus, tidak hanya di luar saja, bisa aja kan bangkunya digeser-geser gitu kan, bisa ada. Jadi itu satu pengambilan keputusan yang sudah dilakukan sesuai dengan prinsip dan Ya. langkah pengambilan keputusan nih. Nah Bu, terkait dengan itu kita selesai, nanti kita akan masuk ke rancangan program yang berdampak pada murid ya. Ya, Apakah Ibu sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid di sekolah ini? sudah. Apa tuh? Alhamdulillah ya. Yang sebelum saya mengerjakan program yang berdampak pada murid, sebelumnya saya sudah membuat program ya, tapi dulu nggak tahu ini berdampak murid atau tidak. Yaitu literasi ya, literasi tapi GLS ya di kelas 4. Dan sekarang saya kembangkan dalam tugas program guru penggerak dengan alur baja lebih terstruktur lagi, dan saya ingin mengembangkan program yang saya dulu buat, yaitu Gelang 2 ya, gerakan literasi SDN Jatinunggal 2, supaya lebih bagus lagi gitu ya, ingin lebih mengembangkan program itu ya. Lumayan ya, luar biasa nih, Gelang 2 ya, nama itunya dari akronim Gerakan Literasi SD Jatinunggal 2. Nah ini apakah program Gelang 2 ini sudah punya tujuan dan indikator tujuannya ada belum? Sudah ya. Apa tuh? Sebenarnya tujuan Gelang 2 itu sudah berjalan, yaitu kelas 4 sama kelas 5 gitu ya. Jadi tujuannya itu menggerakkan membaca pada siswa ya, dan meningkatkan kreativitas siswa dalam berkarya. Ada karya siswanya juga ada ya. Karya. Apa tuh? Oh, mereview buku. Ya, terus menceritakan kembali isi cerita dengan bahasa mereka sendiri. Terus dari hasil bacanya ya, itu mereka bisa berinspirasi membuat puisi gitu, atau mereview dengan cara fishbone. Jadi tujuannya adalah menuju ke arah itu ya, siswa itu dapat gemar membaca, dan meningkatkan kreativitas pada siswa dalam kreativitas berkarya. 2 ya tujuannya, 2 indikatornya 2 berarti. Nah, apakah dari tujuan tersebut, dari proses nih ya, prosesnya kan seperti itu ya, apakah memang ada jadwal Ibu ya? Kelas 4 dan kelas 6 jadwalnya hari apa, atau bareng-bareng begitu saja? Jadwalnya itu bareng ya Bu ya, karena dibimbing sama wali kelasnya masing-masing. Nanti didiskusikan ya bagaimana hasilnya, dan saya juga tetap memantau, kan ini program yang saya rancang tapi sudah disepakati bersama. Nah,
Jadi programnya itu di mana setiap hari Senin ya seminggu sekali siswa itu selama 1 jam ya ini kegiatannya jenisnya kokurikuler ya disebutnya ya. Iya, iya. Membaca buku hari Senin itu tentang buku legenda gitu. Legenda. Gitu. Oh, ada jadwalnya ya Iya. khusus ya. Jadi Luar biasa ya. itu sudah kesepakatan murid Kesepakatan. juga kan Oh, diajukan iya. pilihan para murid, pilihan murid dan kepemilikan murid. Jadi kan legenda banyak ya ceritanya, ada cerita Malin Kundang, Nyi Roro Kidul ya kayak gitu ya. Kemudian ceritakan kembali isi cerita. Kemudian hari minggu kedua hari Seninnya itu tentang sastra. Sastra. Ya, gitu. Dan selanjutnya itu ada tentang budaya Sundanya juga ada. Tapi sastranya juga ada non fiksi dan fiksinya ya, Iya. gitu. Jadi lengkap ya siswa SD Jatinunggal 2 untuk literasinya ya. Iya. Nah, apakah menurut Bu Winda ini dari proses yang sudah dijalankan ya, Iya. Gelang 2 ini ada sesuai dengan tujuan awal atau tidak nih gimana? Ya sudah tujuan awalnya karena ketika saya mengaplikasikan program ini juga berdampak pada diri murid ya dan pada kegiatan pembelajaran intrakurikuler murid gitu ya. Lebih luas lagi dia memahami misalkan wawasannya dalam gemar membaca itu gitu. Lalu untuk mensukseskan ya, untuk mensukseskan Gelang 2, dukungan apa saja yang Ibu Winda perlukan sehingga Gelang 2 ini bisa sukses di SD Jatinunggal 2 ini? Ya, yaitu modal manusianya, Modal manusia ya. kepala sekolah Kepala harus sekolah. pasti mendukung ya, memotivasi, kemudian rekan guru, orang tua murid juga gitu. Kemudian modal fisiknya itu ruangan kelas ya dan buku-buku ya. Kemudian lingkungan bisa saja kegiatan ini di luar sekolah gitu ya. Jadi ada dukungan yang sangat kuat dari berbagai pihak ya, Bu Iya. ya. Nah, dari dukungan tersebut nih, bagaimana Ibu menghadapi suatu tantangan atau adakah tantangan atau nggak ada sama sekali tantangan nih Gelang 2? Pasti ada ya Bu. Nah, ya, itu apa tuh tantangannya, tantangannya? ya. Tantangannya itu banyak sekali kalau di sekolah saya. Tantangannya itu nggak ada perpustakaan. Bagaimana nggak ada perpustakaan bisa menjaga Betul, ya. literasi. Nah itu kan bukan Tantangan ya itu ya. bukan jadi suatu halangan untuk menggerakkan literasi. Iya, Tapi kan betul. buku memang ada gitu ya. Tapi perpusnya tidak ada. Terus ruangan juga. hanya- Ruangannya juga Iya, ya, ruangan. tidak ada ruangan yang memadai untuk Iya. literasi ya. Namun bisa diatasi solusinya gitu ya dari hasil diskusi dengan kepala sekolah guru. Nah, untuk menjawab tantangan itu bagaimana nih? Untuk tantangannya itu ya kami berdiskusi bagaimana caranya ada solusi dari hambatan-hambatan yang kami hadapi. Misalkan perpustakaan, walaupun tidak ada perpustakaan, tetap jalan program literasi karena literasi itu wajib ya dalam pendidikan ya. Kemudian ruangan yang tidak memadai tetap aja bisa jalan dengan cara ya memanfaatkan yang ada gitu ya. Kemudian buku-buku misalnya kurang mendukung, misalkan kan kita bisa misalkannya membaca di Google atau kita bisa membeli secara langsung gitu ya mengenai buku yang dibutuhkan anak. Gitu ya. Nah, Ibu berarti tantangan yang dihadapi oleh Ibu sudah tersolusikan Ya. ya, dan Ibu sudah menjawabnya dengan luar biasa. Nah, terkait dengan ini Bu, bergerak yang namanya guru penggerak pasti harus punya komunitas praktisi nih Ya. ya. Apa yang sudah Ibu lakukan dan apa peran dari komunitas praktisi yang Ibu buat di SD Jatinunggal 2 ini? Ya alhamdulillah ya komunitas praktisi sudah berjalan sudah 1 tahun ya Bu Sudah ya. 1 tahun Alhamdulillah lumayan ya ya. sebelum saya mengikuti guru penggerak saya sudah prepare membuat kombel ya karena saya dulu aktif di PMM. Nah, peran komunitasnya Bu gimana Ya, nih? perannya itu saya memberikan berbagi praktik kepada rekan guru tentang pengalaman-pengalaman yang saya dapat atau misalkan bagaimana cara menggunakan PMM, terus bagaimana dulu ya, terus bagaimana cara mengisi pengelolaan kinerja dan materi-materi yang saya dapatkan di guru penggerak bisa didiseminasikan, diaplikasikan dari berbagi praktik dengan rekan
di SD Jatinunggal, dan peran saya itu kebetulan saya sebagai ketua ya, ketua kombelnya, dan saya juga membuat program setiap kegiatan harus mengeluarkan sertifikat. Jadi ada satu apa ya, kekhususan dari komunitas praktisi ini sehingga perannya itu bisa ada perubahan setiap apa ya, setiap kegiatan yang menghasilkan sertifikat gitu ya. Baik Bu, kalau kita lihat dari peran yang Ibu katakan tadi gitu ya, untuk komunitas praktisi, kira-kira yang dipastikan nih, yang Ibu rasakan gitu ya, yang Ibu menginginkan terhadap komunitas praktisi ini, apa langkah selanjutnya untuk tetap si komunitas praktisi ini tetap ada gitu? Saya pasti butuh dukungan kepala sekolah, ingin memotivasi saya dan guru-guru yang lain supaya lebih giat belajar dan mengikuti kegiatan komunitas belajar. Terus memberi kesempatan kepada guru-guru lain untuk bereksplorasi dalam berbagi praktisi gitu. Jadi ada jadwalnya, misalkan ini pematerinya, misalkan yang berbagi praktisi hari ini misalkan Bu Ira, dan nanti yang kedua kedepannya acara selanjutnya misalnya bulan kedua Pak Uja dan selanjutnya. Jadi ada jadwalnya sehingga mereka termotivasi dan semangat dalam berkarya, sehingga kegiatan kombel yang ada di SD Jatinunggal 2 tetap aktif dan berkembang. Luar biasa terprogram banget ya Bu ya. Jadi terjadwal baik pemateri atau narasumbernya gitu, sehingga tetap komunitas praktis itu tetap ada, dan itu adalah rencana Ibu ya, ke depannya walaupun Ibu sudah selesai PGP ini misalnya. Nah, kemudian perubahan yang menyenangkan apa nih yang Ibu rasakan dengan adanya komunitas praktis ini? Perubahannya guru-guru jadi lebih tahu gitu, memahami isu-isu atau isu-isu yang sedang berkembang. Jadi mereka tidak kurang update, jadi upgrade gitu ya. Jadi tentang perkembangan yang dalam dunia pendidikan. Jadi ada update gitu ya. Kurikulum ya, tentang kurikulum, perubahan kurikulum, kemudian dalam pengoperasian laptop yang tadinya tidak bisa menjadi bisa gitu. Tadinya gaptek jadi melek teknologi gitu ya. Luar biasa ya. Namun apa nih dari dukungan yang diperlukan oleh komunitas praktisi ini supaya Ibu tetap bisa belajar bersama dalam komunitas tersebut? Dukungannya yaitu saling support ya, saling memotivasi dan saling mendukung satu sama lain ya, meresponnya itu. Jadi ketika ada satu guru yang ayo kita membuat berbagi praktisi tentang ini, ya kita harus dukung ya, karena saling support antar sesama dalam komunitas praktisi gitu ya. Kalau ada kerjasama itu ya insya Allah komunitas tidak akan padam gitu ya, tetap bercahaya gitu ya. Dan nanti saya akan join ya Bu ya, saya akan ikuti komunitas praktisi Ibu yang namanya SD ya pasti ya. Kombel SD Jatinunggal 2 Kecamatan Paseh. Saya akan coba ikuti di PMM ya Bu, karena memang Ibu sudah punya kombel di PMM. Luar biasa ya Bu. Alhamdulillah sudah didaftarkan ya. Betul sekali. Jadi diingat-ingat namanya apa? Kombel SDN Jatinunggal 2 Kecamatan Paseh. Oh, ada Kecamatan Pasehnya ya. Karena kalau di searching itu kadang nanti muncul ada kalau nggak ada Kecamatan Paseh ketukar dengan Jatinunggal 1 atau apa gitu ya. Jadi kombelnya sudah ininya. Kombel SDN Jatinunggal 2 Kecamatan Paseh. Siap. Nanti saya akan ikuti di follow. Baik Bu, kita ini dulu ya. Kita ke pasca, obrolan pasca bersama Ibu Ira. Nanti kita sambung lagi Bu. Melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end. Observernya ya, yang diobservasi.
dan Bu Indah sudah mensupervisi ya. Ya. Alhamdulillah saya udah lihat videonya loh ya, pembelajaran saat Bu Ira memberikan pembelajaran di kelas 2 dan Bu Indah yang mengobservasinya. Ya. Nah sekarang kita ke percakapan ini ya, pasca observasi. Silakan Bu Indah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, berjumpa lagi dengan saya Winda Mayani, calon guru penggerak angkatan 10 SDN Jatinunggal 2 Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Di sini saya akan melakukan kegiatan wawancara pasca observasi dengan rekan saya Ibu Irawati. Beliau guru kelas 2 SDN Jatinunggal 2 dan saya juga didampingi oleh pengajar praktik Ibu Yuliati. Terima kasih. Kita mulai ya Bu ya. Selamat siang Ibu Ira. Selamat siang. Apa Bu Indah. kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Ya. Selanjutnya saya mau minta waktu Ya. beberapa waktu ya Boleh. ke depan. Sekarang akan melakukan kegiatan pasca observasi, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan terakhir dari supervisi akademik, Ya. yang dimana tujuannya itu untuk merefleksikan tujuan pembelajaran dari kegiatan pembelajaran observasi kemarin Bu ya. Iya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya untuk Bu Ira setelah kegiatan observasi. Ya. Bagaimana setelah kegiatan observasi yang kemarin itu perasaan Ibu Ira? Alhamdulillah Bu Winda, kemarin terlihat siswa itu terlihat senang dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Terus alhamdulillah ya, Iya. ketika pembelajaran observasi kemarin Ibu merasa senang dan siswa pun Iya. juga merasa senang ya dari rencana yang Ibu lakukan ya. Iya. Selanjutnya apa yang menjadi hambatan dan kendala Ibu pada saat pelaksanaan pembelajaran? Mungkin ada beberapa siswa dalam sebuah kelompok gitu ya, yang terlihat itu kurang aktif Oh, gitu, ya. Jadi dia itu lebih lebih mengandalkan temannya yang lain yang lebih aktif gitu. begitu. Iya, iya. Jadi hambatannya itu ada siswa yang kurang aktif. Iya. Gitu. Apakah ketika pembelajaran itu Ibu menemukan solusi alternatif Ya, mengatasinya? ya tentu saja saya mencoba stimulasinya dengan pematik gitu ya. Ya. Saya menyuruh dia memberikan pertanyaan gitu kepada dia supaya lebih aktif gitu. Dan Ya. alhamdulillah itu bisa menjadi jalan gitu Bu Winda untuk mengatasinya, solusi solusinya dari- iya. ya, Jadi luar solusinya biasa. iya. Ya, luar biasa sekali Iya. ya Ibu dapat mengatasi Mengatasinya, iya, alhamdulillah. permasalahan yang ditemukan ketika kegiatan pembelajaran ya. Iya. Baik Bu, selanjutnya Iya. kan guru itu kan mempunyai 4 kompetensi Iya. ya. Nah, ke dalam 4 kompetensi ini kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan setelah pembelajaran kemarin? Kompetensi pedagogik Bu Winda. Iya. Soalnya saya merasa pembelajaran banyak strategi-strategi yang saya mau kembangkan lagi gitu Bu Winda. Iya. Iya. Jadi Ibu Agar pembelajaran itu lebih menarik lagi, siswa lebih senang gitu kan. Iya. Kalau pembelajarannya caranya tuh berbeda-beda begitu. Iya. Saya ambil kesimpulannya, jadi Ibu itu kompetensi yang ingin dikembangkan adalah kompetensi pedagogi karena Iya. Ibu ingin lebih memahami Lebih gitu ya, mengembangkan lagi. media Iya. strategi Strateginya, pembelajaran iya. yang diminati murid ya, iya. luar biasa sekali ya Iya. Ibu ya. Iya. Nah, selanjutnya apa harapan Ibu untuk pembelajaran selanjutnya Bu? Saya ingin membuat model pembelajaran yang lebih variatif gitu iya. Bu Winda, dengan pembelajaran yang menurut siswa itu lebih menarik begitu Bu Winda. Jadi mereka senang, mereka nyaman dengan metode pembelajarannya begitu. Ya mudah-mudahan ya
harapan Ibu dapat terlaksana dengan baik dari kegiatan ini. Iya. Saya pun bisa belajar ya Ibu ya dari Iya. pengalaman Ibu. Iya. Ya, terima kasih Ibu atas sharingnya. Alhamdulillah pasca observasi ini telah dilaksanakan. Iya. Semoga dari kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, iya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, Saya sama-sama Bu akhiri. Winda. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Iya, Winda sudah sama-sama, mengganggu Bu. waktunya. Iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to Alhamdulillah ya Bu Indah, tadi sudah melaksanakan obrolan atau percakapan pasca observasi dengan Bu Ira ya kita ya. Nah sekarang terkait dengan modul PGP nih yang sudah kita pelajari sampai 3 modul itu ya. Modul 1, modul 2, modul 3 dan semuanya totalnya adalah 10 modul ya Bu. Ya. Nah dari 10 modul di LMS sudah selesai, bahkan kemarin Ibu fasilitator kita udah pamit banget gitu, jadi sedih banget gitu ya. Iya. Karena udah berakhir gitu ya. Walaupun LMS masih terbuka, kemarin udah post test, tapi apa nih materi yang sangat Ibu kuasai dari 10 modul tersebut? Yaitu ya tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Kali itu modul 1, makanya ditempatkan di modul 1 itu mungkin lebih mudah karena dalam kehidupan sehari-hari juga ya sebagai guru, kalau kita itu pembelajar itu harus berpihak pada murid, harus mengembangkan potensi murid, karakter murid gitu ya dalam kegiatan pembelajaran gitu ya. Jadi harus mengikuti perkembangan zaman gitu ya dalam kegiatan modul 1 itu. Jadi harus berpihak pada murid-murid dalam modul 1 itu. Bahkan konsep menghamba pada muridnya itu ya dapat ya di modul itu. Modul 1. Dan karena memang modul itu mengena banget ke karakter ya Bu Ya, ya. ke karakter murid. Jadi saya itu kemarin mengikuti melaksanakan kegiatan pembelajaran itu masih kurang ya yang berpihak pada murid, lebih ke guru ya, guru gitu ya. Yang ini mempelajari modulnya, saya jadi tahu karena kegiatan pembelajaran itu tidak hanya dalam kognitif saja gitu, tapi yang utama itu adalah karakter siswa. Dan itu memang luar biasa Ki Hajar Dewantara tetap melekat ya. Iya. Walaupun beliau sudah meninggal dunia tapi ilmunya itu tetap mendunia gitu Iya. ya. Nah, ini terkait dengan materi atau modul yang sudah kita pelajari ini, apa materi yang mana, modul berapa yang menurut Ibu rasakan itu membingungkan Bu? Bahkan saking membingungkannya nih, kita harus memperdalam lagi. Itu modul kalau menurut saya sih dalam penguas itu tentang coaching ya. Coaching ya. Karena saya harus membuat pertanyaan yang ini ya, yang bisa memancing coaching gitu coachingnya, ya. Jadi ya. saya itu harus benar-benar bisa mempelajari lagi dalam kegiatan coaching gitu ya. Ya, siap. Jadi harus sering berlatih Iya, ya. saling berlatih dan terutama dalam penguasaan ya dalam menyampaikan Pertanyaan pemantiknya Ya, gitu. gitu. Dan alur tirtanya jelas iya, gitu ya. itu. Betul sekali, memang coaching ini luar biasa gitu ya. Kita harus sering berlatih. Nah Bu, terkait dengan RTL nih Bu ya. Ya. Rencana tindak lanjut Ibu nih, apa kedepannya terutama pada pendampingan 6? Rencana tindak lanjut saya dalam programmu ya, Ya, betul. yaitu saya ingin membuat program yang berdampak pada murid dan tentunya program yang saya buat itu bisa berdampak positif untuk murid jangka panjang gitu ya. Jadi, itu program yang saya buat itu tentang gerakan literasi. Gerakan literasi dan gelang 2 harus harus dikembangkan lagi ya. Penguatan Ibu luar biasa di SD ini ya. Nah ini Bu, terkait dengan pendampingan nih. Apa yang menurut Ibu masalah atau apa ya, bukan masalah, hal yang kita temukan ada kendala nggak di selama pendampingan 5 sekarang ini?
Saya rasa tidak ada ya, Bu. Ya, tidak ada ya, Bu ya. Karena dari pendampingan 1 sampai sekarang alhamdulillah berjalan dengan lancar dan saya juga sering diskusi sama Ibu walaupun di luar ini juga ya tertarik ya diskusi sama Ibu itu. Nah, ya. berarti Jadi apa ini? ibunya, Ada yang harus diperbaiki nggak? Nah, Apa saya- nih yang kekurangannya? Saya rasa cukup ya Ibu ya. Ibu sudah luar biasa bagus sekali dalam melakukan pendampingan ini karena Ibu itu sempurna gitu ya dalam Nobody's perfect loh. dalam melakukan pendampingan Ya, itu langsung ya dari CGP-nya ya direkam gitu ya. Jadi spontan juga CGP-nya dalam menjawabnya itu. Dan itu memang hal yang orisinal. Ya, orisinal, yang gitu. orisinal. Nah Bu, untuk pendampingan ke-6 nih, Ya. Ibu tuh harus banyak mempersiapkan pemetaan. Nanti ada diundang lah kepala sekolah. Bila perlu komite Oh, iya. orang tua murid, perwakilan aja. Oh, iya. Muridnya juga 5 orang. Terus guru-gurunya diundang. Kita buat pemetaan Ya. di dalam sebuah rapat, Bu. Ya. Nah, kemudian di dalam rapat itu Ibu tulis notulennya. Ya. Jadi ada notulen rapat. Apa hasil pemetaan aset SD SD Jatinunggal 2. Jatinunggal 2 ini gitu. Jadi dari hasil pemetaan itu Ibu simpulkan bagaimana cara supaya dari pemetaan aset ini kita membuat pengambilan keputusan yang bertanggung jawab Iya, gitu. siap. Dan itu Ibu nanti upload sebelum PI ke-6 gitu. Iya. Nah, setelah itu waktu rapat itu nanti ada analisa ya. Kalau nggak salah nih di lampiran 2, Bu. Jadi Ibu nanti menganalisis. Nah, ini nih pegang aja deh sama Ibu ya nanti ya. Jadi ada lembar refleksi hasil umpan balik kompetensi guru penggerak. Ini kita pernah lakukan waktu pendampingan 3. Masih ingat ya Bu ya? Kita memberikan umpan balik dari kepala sekolah untuk Ibu. Kemudian Ibu juga melakukan umpan balik untuk mandiri ya, umpan balik mandiri. Kemudian ada dari guru. Nah, ini ada beberapa rumpang yang harus diisi. Ya. Ini juga sama diupload juga nanti sebelum pendampingan ke-6 Bu ya. Ya. Yang harus Ibu ingat itu saat rapat ada notulen, ada foto dokumennya gitu. Dan itu nanti diupload. Nah, ini tempat dan tanggalnya juga dicatat gitu ya. Itu aja mungkin ya. Mudah-mudahan pendampingan ke-5 ini bermanfaat Bu ya. Amin ya. Sangat bermanfaat. Ya, Dan bagi kita saya. masih ketemu sih di Loka Karya ke-5 Iya. hari Sabtu insya Allah ya tanggal 21 September Ya. 2024 dan itu tempatnya masih sama di Solokan Diruk 1. Ya, siap. Tapi Ibu jangan dulu bertanya tentang panen karya karena saya juga tunggu informasi dari BBGP ya, panen karya tempatnya di mana, waktunya kapan. Cuma kita masih ketemu nanti di Loka Karya 5 dan pendampingan ke-6. Nah, nanti satu lagi panen karya. Ya, sampai ketemu di Loka Karya ya. Terima kasih sudah berbagi praktek baik loh ini Ya, gitu ya. alhamdulillah sama-sama terima kasih banyak Ibu Ya. sudah mendampingi saya. Alhamdulillah saya dapat lebih baik lagi gitu ya. Amin, Bisa amin. merefleksikan Dan lulus jadi guru penggerak angkatan 10. Amin, Rabbal Alamin, alhamdulillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sound the alarm. I'm coming up. We'll have a ball. I'm sweet like a buttercup. You're bubbly.